Ibu dan Bapak rahimakumullah, nama kota yang dituju oleh Nabi adalah Madinah. Nama masyarakatnya adalah Madani. Jadi nama kotanya Madinah, nama masyarakatnya adalah Madani. Bagaimana Nabi SAW menciptakan masyarakat Madani? Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ibu dan Bapak yang berbahagia, pertama membangun peradaban. Cara membangun peradabannya bagaimana? Membangun masjid. Baru sampai di desa Quba. Desa Quba itu desa pertama yang dimasuki oleh Nabi SAW. Ibu dan Bapak rahimakumullah, di kota Madinah, Nabi langsung membangun masjid Quba. Nama masjidnya langsung ditempelkan ke nama kampungnya, Masjid Quba. Sama dengan Pondok Gontor. Pondok Gontor itu dibangun di desa Gontor. Ibu dan Bapak rahimakumullah, masjid ini tak tanggung-tanggung besarnya. Walaupun jumlah kaum muslimin bisa dihitung dengan jari, tapi luasnya masjid 22,5 meter kali 22,5 meter. Dibangun sangat cepat, 4 hari. Dimulai dari hari Senin 12 Rabiul Awal, selesai hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awal. Jadi ini kejar tayang pembangunan masjidnya. Barulah Nabi kemudian pada hari Jumat pagi tanggal 16 Rabiul Awal, Nabi melangkah ke tengah-tengah kota, ke tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah, dan sekitar 6 hingga 7 hari setelahnya Nabi kembali membangun masjid yang kedua. Masjid itulah yang populer dengan kita sebut dengan nama Masjid An-Nabawi. Jadi 2 pembangunan pertama di kota Madinah itu diawali dengan Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Ibu dan Bapak rahimakumullah, Nabi sangat mencintai Masjid Quba. Bahkan kalau boleh kita urutkan 4 masjid yang paling istimewa, maka nomor 4 itu adalah Masjid Quba. Setelah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa, yang keempat adalah Masjid Quba. Apa keistimewaan Masjid Quba, Ibu dan Bapak rahimakumullah? Pertama, dibuktikan oleh rasa cinta Nabi kepada Masjid Quba. Nabi setiap hari Sabtu subuh tadi itu. Jadi kalau Nabi masih hidup, maka setiap hari Sabtu subuh Nabi SAW solat subuhnya di Masjid Quba. Nabi berjalan kaki dari rumahnya dan pulang kembali ke rumahnya juga berjalan kaki, tidak pernah menggunakan onta, tidak pernah menggunakan kuda. Berapa jarak rumah Nabi ke Masjid Quba? 9 kilo. Jadi 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. Jadi 18 kilo pergi dan pulang. Selain Nabi setiap subuh Sabtu solat di Masjid Quba, Ibu dan Bapak, Nabi menyatakan bahawa siapa yang datang ke Masjid Quba, keluar dia dari rumahnya dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, lalu solat dia 2 rakaat, tak disebutkan solat apa namanya, pokoknya solat dia 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala istimewa. Pahala apa itu? Pahala melaksanakan ibadah umroh. Itulah bukti istimewanya Masjid Quba. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mengapa masjid yang dibangun pertama kali? Karena tidak ada sebuah tempat yang tanpa perbedaan kecuali itu hanya di masjid. Jadi di masjid ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, tempat orang bersatu padu. Jadi kalau ada orang malah di masjid ini dia berkelahi, itu tak paham dia kenapa masjid dibangun, kenapa masjid didirikan. Orang berkelahi di rumah, menyelesaikan itu di masjid. Jangan pula kemudian justru orang berkelahi di dalam masjid. Tak 1-2 hari ini gara-gara perbedaan pendapat, di samping masjid dibangun pula masjid. Atau dalam tempat yang sama, dalam lokasi yang sama, dahulu dia menjadi pengurus masjid, tidak lagi terpilih menjadi pengurus masjid, maka dibuatlah masjid baru tak berapa jauh dari situ untuk menunjukkan eksistensi. Ini tak memahami eksistensi kenapa masjid didirikan, masjid tempat bersatu. Maka di masjid ini kita boleh bicara politik, tapi tak boleh memilih siapa yang nak ditugaskan dalam berpolitik. Kita boleh berbicara tentang kepemimpinan, tapi tak boleh menunjuk siapa yang akan ditunjuk menjadi pemimpin. Ciri khas
indikasi kebaikan seorang pemimpin negara yang baik lain sebagainya, itu mesti dibahas di dalam masjid. Tapi tidak boleh menunjuk sianu itulah yang patutnya ditunjuk, itu tak boleh. Karena bagaimanapun juga baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Tapi mengupas kajian tentang kepemimpinan itu dilakukan di dalam masjid. Sama dengan berekonomi, berbisnis. Di mana ceramah bisnis yang paling baik, Pak Ustaz? Buka bagaimana Nabi SAW itu berdagang. Mengapa ditutup akses menuju ke tempat dagang kaum muslimin, tapi orang-orang Yahudi itu tak mau membeli kepada orang Yahudi, mereka hanya mau berdagang dengan kaum muslimin. Kok bisa begitu laris dagang-dagang Rasulullah dan para sahabat? Itu kan mesti dibuka kajinya di dalam masjid. Dibuka kaji dalam masjid, tapi toko siapa tempat membeli, itu tak boleh dibahas di dalam masjid. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu tak boleh dibahas di dalam masjid. Tapi kalau urgensinya adalah maslahatul ammah, kepentingan umat secara keseluruhan, itu mesti dibahas di dalam masjid. Yang kedua, Nabi mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Ini dua kekuatan. Ansor adalah orang yang menolong, Muhajirin orang yang datang. Dua-duanya istimewa. Muhajirin istimewa kerana berani meninggalkan emas, intan, permata, bahkan keluarga demi menegakkan iman dan akidah. Sedangkan orang Ansor, orang yang rela mengorbankan apapun demi menolong saudara seiman seakidah. Jadi dulu tu ibu dan bapa, saking kuatnya mereka bersaudara, tak ada persaudaraan sehebat mereka. Ini contoh. Apa kata dia? Wahai saudaraku Muhajirin, aku punya istri, kata dia 9. Sampai urusan istri. Aku punya istri, kata dia 9. Kalau engkau belum sanggup menikahi gadis, maka nikahilah salah satu di antara istriku. Kuceraikan mereka sebahagian, tapi engkaulah yang menjadi suaminya. Sampai urusan itu pun mereka sanggup, dalam tanda kutip ini bukan untuk melecehkan, dalam tanda kutip, sampai sejauh itu mereka itu bisa berbagi. Maka diceraikannya istrinya dan dinikahi oleh saudara seimannya dari Muhajirin. Kalau hari ini kan tentu persaudaraan kan tak sejauh itu betul. Nah, sampai sejauh itulah berhasilnya Nabi menanamkan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mereka itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, antara yang satu dengan yang lainnya mereka itu saling menguatkan. Jadi kita kaum muslimin ini tak boleh kita saling menjatuhkan. Jangan punya jiwa senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Mukmin itu mesti senang menengok orang senang. Bagaimana caranya kita senang menengok orang senang? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian, kata Nabi, hingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia bisa mencintai dirinya sendiri. Tolak ukurnya, senang kita menengok orang tu senang, bahagia kita menengok orang tu bahagia. Terasa kayanya hidup kita kalau menengok kawan kita berhasil. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai ke tingkat level dia mencintai Nabi itu, bila menengok engkau minum ya Rasul, maka hilanglah rasa hausku. Jadi menengok Nabi yang minum, hilang rasa hausnya Abu Bakar. Kalau kita kan terbalik, menengok kawan minum, bangki awi hawa dibeknya. Ibu dan bapa rahimakumullah. Yang ketiga terakhir, Nabi mengambil pasar. Pasar ini sekarang posisinya di depan pintu 1 Masjid An-Nabawi. Pintu 1 Masjid An-Nabawi itu namanya adalah Babus Salam. Keluar pintu 1 Masjid An-Nabawi namanya dulu pintu 7 Babus Salam. Sekarang namanya pintu 316 Babus Salam. Ya, karena pintu sekarang ini Ustaz, saya tak tahu pertimbangannya apa, dimulai dari angka 300. Dulu pintu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang mulainya pintu 301, 302, 303. Pintu itu kalau tak salah jumlahnya 360
berarti 60 pintu. Pintu gerbang 60, pintu masjid 42. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi pintu satu Babus Salam itu mengarah ke pintu 316. Namanya sama-sama Babus Salam, pintu keselamatan. Keluar pintu Babus Salam, sebelah kanan ada museum, namanya Museum As-Salam. Setelah museum, berjalanlah kita di atas jalan, nama jalannya itu Syari' As-Salam, Jalan As-Salam. Sebelah kanan nanti ada hotel namanya Babus Salam, sebelah kiri ada hotel namanya Miraj As-Salam. Antara Museum As-Salam dan Hotel Babus Salam, sebelah kanan ada pasar. Biasanya sekarang ibu dan bapak agak enak menyampaikan ceramah di sini karena disediakan karpet-karpet. Makanya sore hari enak ceramah di sini karena kita tidak diusir kalau ceramahnya di situ. Makanya saya biasanya selalu ceramah di situ di atas tanah Pasar Kodim itu. Nah, apa nama pasarnya itu? Pasar Kodim. Jadi Pasar Kodim ini tidak hanya ada di Jalan Teratai, Sukajadi, Pekanbaru, juga ada Pasar Kodim di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang membeli Pasar Kodim itu? Yang punya pasar itu orang Yahudi. Yang pertama kali membelinya Nabi SAW. Yang mengeksekusi finishnya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliaulah yang menyelesaikan. Tapi hebatnya ibu dan bapak, setelah tanah-tanah pasar ini dibeli, maka beliau mempersilahkan kaum muslimin berdagang di atasnya tanpa dipungut bayaran sama sekali. Ada ndak sekarang orang macam itu? Kita membeli tanah mahal-mahal, tidak ada satupun tanah Pasar Kodim itu yang dibeli tanpa minimal 10 kali lipat daripada harga pasaran. Asalkan muslimin yang membeli, maka harga 10 kali lipat. Setelah dibeli, dikasihkan ke orang menempatinya gratis tanpa bayar. Bapak ibu menyewa rumah saja, dapat saja oleh bapak ibu diskon harga, itu dah hebat orang punya rumah itu. Tapi dahulu kaum muslimin itu saking menjaganya mereka yang punya tanahnya mereka beli mahal, tapi setelah dibeli mahal, siapapun boleh berdagang di atasnya tanpa dipungut bayaran sama sekali. Makanya iman kita ini dibandingkan dengan iman para sahabat-sahabat Nabi itu terlalu jauh selisihnya. Makanya oleh Nabi dikatakan, jangan pernah kalian merendahkan sahabat-sahabatku. Sesungguhnya kebaikan yang kalian lakukan ibarat segenggam kebaikan di antara satu Jabal Uhud kebaikan mereka. Jadi Jabal Uhud itu lebarnya 3 kilo, panjangnya 22 kilo. Jadi sebaik-baiknya Bapak Ibu jamaah Firdaus ini itu hanya segenggam Pak, di antara satu Jabal Uhud kebaikan sahabat-sahabat Nabi itu. Nah, jadi kita ini jangan macam-macam lah pasti masuk surga ini. Ini kadang-kadang baru 2 bulan ke masjid dah pasti masuk surga ya kata dia. Kita ini masih jauh nih. Mesti banyak belajar kita. Dan PR manusia yang paling berat itu bukan urusan dia dengan Allah. PR manusia yang paling berat itu urusan dia dengan manusia. Karena dengan Allah berapapun dosa bapak, selagi bapak taubatan nasuha, bapak minta ampun kepada Allah, bapak betul-betul minta maaf kesalahan itu kepada Allah, insyaallah apa kata Allah Ta'ala, ku ampunkan dosa mereka walaupun sebanyak buih di tengah lautan. Tapi kemudian kalau itu menyangkut manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada yang paling pas kecuali mendatanginya, meminta maaf kepadanya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, ada kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.